Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternak endok kita semakin berkembang. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas sesuatu yang penting ya. Saya hanya menyajikan pengalaman saya selama ini untuk mengembangkan ternak endok saya, baik dari segi pengembangan entrok dan baik dari segi pengembangan pakan. Oke teman-teman, dalam situasi dan kondisi yang saat ini alhamdulillah semua petani sudah melakukan panen ya, baik panen padi maupun panen jagung. Ini memaksa kita, bukan memaksa ya, alhamdulillah sekali, bahasanya bukan memaksa, tetapi ini adalah yang perlu kita syukuri. Karena bekatul harganya tetap stabil di angka Rp3.000. Walaupun kemarin, 1 bulan kemarin masih di harga 4.500, sekarang berangsur menurun ya. Sehingga kita tidak pusing untuk membeli bekatul dengan harga yang mahal. Oke teman-teman, di samping itu petani jagung juga saat ini sudah melakukan panen ya, sehingga harga jagung tidak lebih dari Rp6.000, dari petani langsung itu di harga Rp5.500. Di dalam kondisi saat ini kita mungkin bersyukur ya, tetapi mengingat pakan adalah hal terpenting di dalam ternak endok, maka efisiensi pakan perlu kita lakukan. Efisiensi pakan yang perlu kita lakukan adalah menekan biaya pakan sampingan atau campuran untuk mendampingi pakan pokok kita. Kebanyakan di Pulau Jawa untuk pakan pokok ini tak lain adalah bekatul dan nasi ya, nasi aking maupun nasi rumah tangga yang sengaja disisakan. Seperti halnya di kandang saya teman-teman. Pakan pokoknya adalah bekatul dicampur dengan nasi sisa. Ini adalah pakan pokok untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat ternakan endok saya sehingga tetap gemuk ya dan terhindar dari mencret. Mungkin teman-teman menanyakan ya, kenapa kok terhindar dari mencret? Karena kebanyakan protein itu juga sangat berbahaya teman-teman. Kebanyakan protein mampu menjadikan pertumbuhan ternakan endok kita yang bulunya sebenarnya bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Ketika kebanyakan protein, maka bulu tersebut akan disusul dengan bulu yang baru, sehingga molting akan lebih cepat. Ini berarti ketika kita mempunyai ternakan endok betina, bahayanya adalah rontok bulu dialami, sehingga seharusnya 1 tahun dia bisa 3-4 kali berproduksi, hanya maksimal 3 kali produksi, terus nyulam bulunya, ambrol, sehingga dia akan berhenti berproduksi sampai bulunya itu rapat. Ini yang sangat berbahaya. Oke teman-teman, untuk memenuhi pakan sampingan ya, pakan sampingan itu adalah pakan campuran dari pakan pokok. Oke, pakan pokok kita sudah beli semua. Kita harus memikirkan bagaimana caranya pakan pokok kita yang beli bekatul dan nasi aking kemungkinan ataupun jagung giling kita kan semaksimal mungkin sehingga kita tetap mengeluarkan kos yang tidak begitu mahal. Pada kali ini saya melakukan pengembangan pakan alternatif untuk ternakan endok saya di kandang saya sendiri, yaitu menggunakan hijauan. Hijauan yang saya kembangkan di sini adalah bayam dan kangkung. Ketika itu belum musim hujan ya, tetapi saya tetap melakukan penanaman kangkung dan bayam. Kenapa ini kok saya pilih kangkung dan bayam? Karena satu, mudah perawatannya, yang kedua tetap bisa cepat dipanen. Berbeda dengan daun-daun yang lain, daun pepaya, daun singkong, ini akan lebih lama. Tetapi perlu diingat, bayam dan kangkung ini serat kasarnya sangat rendah teman-teman, sehingga kita perlu hati-hati dalam pencampurannya. Tetapi bukan itu yang akan saya bahas. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan pakan yang lebih cepat dipanen dan bisa memenuhi kebutuhan ternakan endok kita sehingga kita bisa menekan biaya kos pakan. Oke teman-teman, dari 2 jenis tanaman ini sangat cepat pertumbuhannya, yaitu
kangkung dan bayam ini ketika dipangkas daunnya tidak menunggu lama, maksimal 1 minggu dia akan tumbuh tunas yang baru. Di samping itu juga pemanfaatan kotoran entok ya, yang saya lakukan di sini adalah menyapu kandang ternak entok saya, sehingga kotoran ini saya bisa dijadikan pupuk untuk menyuburkan kedua tanaman ini, sehingga pertumbuhan tanaman ini akan lebih cepat dan lebih besar ya, dari daunnya itu lebar-lebar. Karena kita yang dimanfaatkan adalah daun teman-teman, sehingga bagaimana caranya kita bisa berpikir secara logis ya, untuk pemberian pupuk secara gratis. Saya memanfaatkan kotoran entok saya ini, saya keruk seperti ini teman-teman, terus saya sapu sehingga penumpukan dari kotoran ini bisa berkurang. Untuk amoniaknya di kandang juga bisa berkurang, tetapi ini juga bisa bermanfaat untuk pemupukan hijauan yang nantinya akan saya jadikan pakan alternatif ternak entok. Di samping itu teman-teman, saya juga bereksperimen. Saya ingin memperlihatkan ke teman-teman semua bahwasanya alhamdulillah eksperimen saya berhasil. Apa itu? Yang pertama adalah maggot teman-teman. Sudah lebih 3 bulan saya memberikan pakan ternakan entok saya menggunakan maggot sebagai sumber protein hewani, mengingat saya fokusnya adalah ke pembibitan. Di samping itu maggot juga sangat mudah ya. Kalau saat ini saya mengatakan sangat mudah, kalau dulu saya mengatakan sangat susah. Kenapa teman-teman? Karena melihat pembudidaya maggot seperti Mbah Ngadimin yang pernah saya liput ya, sangat telaten sekali ketika memelihara maggot skala banyak. Mbah Ngadimin harus memisahkan telur maggot satu persatu, dan itu membutuhkan ketelatenan yang sangat tinggi teman-teman. Kalau kita masih milenial gitu, tetap saya jamin tidak akan telaten. Karena memisahkan maggot dari media telur ke tempat penetasan itu sangat jelimet sekali. Kita harus pelan-pelan dalam memindahkannya, jangan sampai telur maggot itu pecah atau tercacar. Di samping itu, kenapa saya mengatakan dulu 3 bulan yang lalu saya mengatakan pembudidaya maggot itu susah? Yang pertama, kita harus melakukan penyemprotan seperti yang dilakukan Mbah Ngadimin ini sehari 2 kali. Penyemprotan sehari 2 kali, habis itu pengambilan telur maksimal 24 jam sekali, 12 jam sekali, itu akan lebih baik. Tetapi ketika saya beberapa kali membeli telur dari Mbah Ngadimin, telur maggotnya saya tetaskan dan ada 2 kali produksi ya di kandang maggot saya ini. Mungkin teman-teman bisa mengecek video-video saya yang lalu. Itu ada beberapa maggot dengan 2 biopon dengan panjang lebih dari 7 meter gitu. Tetapi di atasnya belum saya kasih kandang ayam. Sekarang sudah ada kandang ayamnya teman-teman, sehingga atelibitum atau pakan yang dikonsumsi oleh maggot bisa terpenuhi secara maksimal. Ketika itu saya membeli punya Mbah Ngadimin 30 gram ya, 30 gram untuk saya tebar di biopon saya yang panjangnya 7 meter. Habis itu selesai teman-teman, habis gitu ya. Saya beli lagi 30 gram, habis itu saya beli lagi. Ketika saya beli telur 30 gram dengan pembelian yang ketiga, saya mulai berpikir bagaimana caranya saya tidak membeli lagi, dan saya juga tidak merawat maggot-maggot saya. Saya ganti media ketika telur maggot itu menetas di usia lebih dari 19 hari teman-teman. Medianya saya kasih kubis ya, sehingga media yang tadinya kering ataupun mawur gitu, pero, menjadi basah sehingga maggotnya tidak bisa terambil. Ini menjadikan maggot yang keluar memisahkan diri dari biopon yang akan menjadi pupa atau prapupa seperti yang terlihat di video ini teman-teman, masih hitam-hitam gitu, jalan-jalan, ini prapupa teman-teman. Dia akan mencari tempat yang kering yang tidak ada medianya untuk menjadi pupa, sehingga dia akan bisa menjadi lalat. Nah, dengan saya menyisakan separuh dari total biopon panjang 7 meter ini, saya diamkan dan tidak saya berikan ke ternakan entok saya. Saya diamkan
berapapun pupanya akan saya diamkan. Terbukti teman-teman, di dalam sisa maggot yang ada di sini dengan media yang basah, ada anakan maggot yang masih umur 1-2 hari teman-teman. Bisa dilihat, kita bongkar ya. Biopon ini kita bongkar, tuh teman-teman, bisa terlihat ya. Di sini ada campur, ada maggot yang besar dan ada maggot yang baru menetas, banyak sekali. Ini menjadikan apa? Biopon dengan kosgot atau media yang basah dan pakan yang banyak. Pakan saya kan menggunakan kotoran ayam ya. Ini menjadikan lalat yang mau bertelur bisa menghinggap di sini dan bertelur di media ini. Ini bisa menjadi cara kita sehingga kita tidak bisa membeli ya, sehingga kita tidak membeli telur maggot secara terus-menerus. Di pembelian maggot yang pertama mungkin medianya masih kering atau bioponnya masih kering. Yang kedua tetap masih kering, yang ketiga baru basah dan sudah banyak pakan maggot yang tersedia di biopon ini, sehingga lalat tidak berpikir panjang mungkin ya. Dia tidak terbang ke sana kemari, dia besar di sini, menetas di sini, menjadi lalat di sini dan bertelur di sini. Jadi seperti itu teman-teman, pengembangan pakan ya, sehingga ke depan alhamdulillah saya tidak membeli telur maggot lagi. Tetapi ini juga perlu diperhatikan teman-teman, ketika kita ingin membudidaya maggot secara liar ya, kita tidak membuat jaring untuk lalatnya, kita tidak melakukan penyemprotan untuk lalatnya. Ini ada pakan yang harus kita sediakan. Kita harus punya pancingan pakan, yaitu saya menggunakan nanas teman-teman. Bisa dilihat, ini ada kulit-kulit nanas ya. Ketika itu saya membeli nanas 3 buah ya, 3 buah nanas saya cacah menjadi 1. Ketika banyak prapupa yang sudah menjadi pupa atau yang sudah menjadi kepompong, nanas ini saya sebar di atas maggot-maggot saya ini, sehingga aroma menyengat nanas ini menarik perhatian lalat BSF yang menjadi lalat di sini, di kandang sini, sehingga mereka tidak keluar kandang, mereka dewasa di sini, kawin di sini dan bertelur di sini. Gitu ya teman-teman ya. Banyak cara sebenarnya teman-teman untuk kita bisa memenuhi protein nabati maupun hewani di ternakan entok kita, sehingga kita tidak pusing-pusing ya untuk mencari pakan yang bagus ke toko pakan mungkin, dan kita tidak mengeluarkan biaya mahal. Tetapi lagi-lagi ini perlu waktu teman-teman. Yang namanya dunia peternakan, pengembangannya itu juga perlu waktu. Ada beberapa pos yang harus kita pahami dan harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengembangan pakan. Bagaimana caranya kita beternak entok, populasi ternak entok itu harus lebih sedikit daripada populasi pakan, atau populasi pakan harus lebih banyak daripada populasi ternakan entok kita. Perlu waktu. Saya menemukan cara ini membutuhkan waktu 3 bulan teman-teman, sehingga produktivitas maggot di kandang saya tetap stabil dan saya tidak membeli maggot lagi. Di samping itu juga pemberian pakan hijauan sangat penting teman-teman. Terbukti alhamdulillah ini ada beberapa mintian yang nanti sore akan saya geberkan. Banyak teman-teman yang sekantor saya gitu memesan dan alhamdulillah ini ada, dan ke depan kita akan bereksperimen lagi terkait dengan pakan dan pengembangan ternakan entok di kandang saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dan mengikuti channel R Plesiran. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan entok kita tetap berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran, Plesiran Kandang.